Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas pembelajaran jarak jauh dengan membuat Google Classroom. Kita ketik itu Google Classroom itu yang bagaimana. Nah, ini kita lihat ya, Google Classroom. Ketik. Nah, Google Classroom itu merupakan salah satu kelas online yang disarankan oleh Kemdikbud. Nah, Google Classroom ini gratis. Kita ketik Google Classroom, nanti pilihnya yang ini ya, Google Classroom. Nah, atau di Play Store kita bisa ketik Google Classroom atau Classroom Google.com. Nah, ini jangan ini pakai saya mencoba di sini, ternyata sekolah itu harus menggunakan yang lebih besar ya, yang G Suite for Education. Nanti dibahasnya oleh operator gitu ya, jadi harus terdaftar. Nah, yang akan saya bahas di sini, kita mau membuat kelas pribadi. Nah, ini awalnya saya mau membuat e-learning SMP 1 Cangkuang di sini secara keseluruhan ya, satu sekolah. Nah, nanti ada anak-anaknya di sini. Nah, kita skip karena kalau misalnya ke mata pelajaran yang lain tetap yang keluarnya saya gitu. Jadi satu akun. Nah, kita buat untuk individu aja. Jadi satu guru satu akun. Nah, kita buat kalau mau membuat kelas, ini yang tanda plusnya kita klik. Nah, itu create class. Misalnya, nah ini tinggal diklik di sini, continue. Misalnya nama kelasnya IPA, for example ya, IPA. Huruf besar sini. IPA. Yang ngajar ya, misalnya Bu Haji Neni. Nah, sectionnya misalnya kelas 9A, kita ini mengajar 9A sampai 9F, bisa disatukan atau mau satu per kelas boleh, misalnya 9A saja. Di sini sains. Atau mau IPA boleh. Nah, roomnya misalnya room 7. Ini kita sudah buat kelas-kelas. Nah, tinggal create. Kita tunggu dulu, di sana ada ini lagi loading, creating. Nah, ini ya. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau misalnya kita mau temanya mau diganti, mau untuk IPA inginnya seperti ini boleh. Nah jadi berubah ya. Nah, ini berubah. Jadi kita bisa mengklik di sini. Kalau misalnya mau pakai foto, silahkan di sini upload foto. Nah, kita tulis di sini misalnya
Untuk siswa misalnya ya, kita tulis di sini misalnya ini pelajaran IPA. Bismillah misalnya ya. Selamat bergabung di kelas IPA kelas IPA 9A for example. Silakan misalnya. Silakan mengenalkan. Silakan mengenalkan diri dan menulis absen disertai foto real time di kolom komentar. Terima kasih misalnya. Nah, ini tinggal post. Ya. Nah, kita bisa mengirimkan ini kalau misalnya mau diedit atau mau di delete boleh ya. Nah, ini nanti misalnya siswa kan diundang lewat ini nih ya. Jadi kelas code ketika siswa ini, nah kita kirimkan undangannya ke siswa ya melalui WA boleh. Nah, di sini siswa nanti akan merespon di kolom komentar. Ini karena tidak ada yang diundang ya, nanti juga banyak. Kita bisa mengirimkan misalnya di sini add mau ditambahkan tugas misalnya. Di sini mau ditambahkan file boleh, file dari komputer kita kirimkan. Misalnya yang ada di My Drive ya, saya kirimkan. Misalnya saya mengirimkan ini mengirimkan gambar misalnya. Nah, ini ada. Atau misalnya saya mengirimkan link. Kirim linknya yang tadi misalnya ya. Atau link video atau pembelajaran boleh. Misalnya mengirimkan video dari YouTube. Nah, bisa. Nah, ini channelnya apa atau misalnya linknya ya. Nah, jadi kita bisa menyimpan di sini semua. Kemudian untuk tugas, nah ini kan sudah ada di sini. Misalnya tugas, nah ini kita simpan di sini. Tugasnya apa? Create-nya apa? Misalnya assignment, ada quiz, ada materi. Ini berapa orang yang hadirnya? Ini karena baru saya, nanti kita kirimkan anak-anak di sini ya. Satu kelasnya berapa? Nah, begitu. Jadi setiap anak bisa masuk kelas dengan menggunakan kode kelas ini. Untuk kelas 9B misalnya kodenya akan beda lagi. Kita beri contoh misalnya ya. Kita beri contoh, ini kan IPA-nya kelas 9A. Kita mau buat lagi kelas IPA 9B.
Nah, ini diklik I have understand. Nah, ini IPA sama ininya ya. IPA Bu Haji Neni dan Neni misalnya. Kemudian di sini kelasnya kelas 9B. Sains atau mau IPA boleh. Nah, roomnya room 8 misalnya karena tadi room 7. Nah, ini. Misalnya timnya mau diganti, silahkan. Ini kan hijau. Nah, ini kodenya beda ya dengan yang tadi. Untuk kelas B. Tidak mungkin misalnya siswa kelas B masuk ke kelas A. Jadi kita punya masing-masing. Jadi ini khusus untuk Bu Haji Neni misalnya kelas A, B, C, D. Atau mau digabung. Di sini 5 kelas dalam satu kelas besar misalnya ya. Sama prinsipnya seperti itu. Jadi kita buat di sini, kemudian mau ditambah materi, mau tugas, mau video, kemudian nanti anak-anak yang merespon. Nah, jadi bedanya kalau untuk Google Meet itu sinkronus, kita langsung ya respon langsung real time. Nah, kalau Classroom itu kita bisa mengirimkan materi tanpa harus misalnya responnya harus langsung gitu ya, asinkronus. Jadi kita membuat materi, ada pertanyaan, kalau misalnya kita bareng-bareng online kan bisa langsung dijawab. Tapi kalau misalnya yang satu tidak ada, itu kan dijawabnya besoknya lagi bisa. Nah gitu. Nah mungkin itu saja yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan penjelasan saya ada manfaatnya. Tetap semangat di masa COVID ini, kita dituntut untuk lebih kreatif ya, lebih kreatif dalam mendidik siswa-siswa kita yang tercinta. Terima kasih. Mohon maaf atas banyaknya kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.